Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifzan Alutari dengan nomor NIM 1811523.005. Pada video kali ini saya akan membahas soal ujian tengah semester riset operasional. Baiklah, langsung saja kita ke soalnya. Sebuah mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual ketiga jenis sedan tersebut adalah 300, 500, dan 400. 400 juta rupiah per unitnya. Sebut saja mereknya Maleo, Kaswari, dan Parkita. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga merek sedan tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut. Ini tabelnya. Bisa kita lihat di tabelnya yaitu ada Maleo, Kaswari, dan Parkita. Dan untuk keperluannya ada yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. Lanjut ke soalnya yaitu kapasitas yang tersedia untuk bahan baku sama dengan 15.000 per satuan, tenaga kerja 20.000 per satuan, dan lainnya 26.500 per satuan. Bagaimana formulasi dan solusinya? Mari kita pecahkan. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan metode simplex. Pertama-tama yaitu kita buat dulu fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 300x1 ditambah 500x2 ditambah 400x3. Z lalu kita jadikan menjadi Z dikurang 300x1 dikurang 500x2 dikurang 400x3 tambah 0s1, 0s2, 0s3 sama dengan 0. Nilai dari Z yang ini didapat dari harga jual dari masing-masing mobilnya. Dan selanjutnya kita buat batasan-batasannya. Pertama untuk bahan baku 10x1 ditambah 20x2 15x3 ditambah 1s1 0s2 ditambah 0s3. Dan untuk selanjutnya bahan baku, tenaga kerja lainnya. Nah, seperti ini untuk membuat batasan-batasannya. Dan selanjutnya kita buat tabel simplexnya. Saya sudah membuat tabel simplexnya. Seperti ini tabelnya. Nah, dari tabel ini kita akan membuat iterasinya. Pertama-tama kita cari dulu kolom kuncinya. Kolom kunci didapat dengan melihat koefisien fungsi tujuan yang memiliki nilai negatif terbesar. Nah, kita lihat di sini. Manakah yang nilai fungsi tujuannya atau di bagian baris Z yang memiliki nilai negatif yang paling besar? Nah, kita lihat yaitu min 500 pada kolom X2. Maka kolom X2 adalah kolom kunci. Selanjutnya kita cari yaitu baris kunci. Cara mendapatkan baris kunci adalah dengan mencari nilai indeks terkecil, akan tetapi nilai indeks tersebut harus positif. Indeks dapat dicari dengan rumus NK per nilai kolom kunci. Nah, lalu kita cari ini hasil carinya, tambahan dari kolomnya yaitu untuk indeks. Nah, bisa kita lihat di sini, pada baris S1, dia memiliki nilai indeks terkecil, yaitu 750. Maka baris kuncinya adalah pada baris S1. Lalu, kita juga setelah mendapatkan kolom kunci dan baris kunci, kita juga bisa mendapatkan angka kunci. Angka kunci adalah irisan atau antara dari baris kunci di tengah-tengah antara baris kunci dan kolom kunci, yaitu angka 20. Nah, langkah selanjutnya adalah membagi koefisien pada baris kunci dibagi dengan angka kunci, dibagi dengan 20. Nah, kita bagilah dengan 20 dan dapatkan hasil seperti ini. Lalu terbentuklah baris baru, baris kunci baru. Nah, setelah mendapatkan baris kunci baru, kita juga harus mendapatkan ketiga baris lainnya juga bernilai baru. Dengan cara seperti ini, salah satunya saja misalnya kita ambil dulu yang Z untuk menjelaskan lebih detail. Nah, di sini caranya agar kita mendapatkan nilai baris baru, baris Z, maka kita perlu yaitu baris lama Z dikurangi dengan dalam kurung seperti ini, koefisien pada kolom kuncinya, koefisien pada kolom kunci baris Z tersebut dan dikali nilai baris kunci baru. Nah, kira-kira seperti ini perkaliannya. Jadi kita kalikan dulu koefisien kolom kuncinya, yaitu kalau Z yaitu min 500, kita kalikan dengan semua koefisien baris kunci tadi. Lalu setelah mendapatkan hasilnya ini dikurangkan dengan baris yang lama, baris Z yang lama, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Begitu juga nanti dengan baris S2 dan baris S3. Baris S2 koefisien kolom kuncinya 15, baris ketiga koefisien kuncinya 30. Jadi nanti kita tinggal kalikan lalu kurangkan dengan baris lama. Dan akhirnya saya mendapatkan nilai baris baru dari ketiga baris lain selain baris kunci.
Nah, lalu kita masukkanlah hasil tersebut ke dalam tabel hasil iterasi 1. Maka terbentuklah seperti ini. Akan tetapi, kita bisa lihat di sini masih ada nilai negatif di fungsi tujuannya. Jadi karena masih ada nilai negatif, kita harus melakukan iterasi kedua. Iterasi kedua ini sama saja dengan iterasi ke-1. Kita cari dulu kolom kunci, baris kunci, habis itu kita baris kuncinya kita kurangkan dengan koefisien angka kunci, lalu kita cari juga nilai baru untuk baris lain selain baris kunci, dan habis itu kita hasilkan iterasi kedua, dan didapatkan hasil iterasi kedua seperti ini. Nah, di iterasi kedua sudah tidak ada lagi pada baris fungsi tujuan yang bernilai negatif. Karena sudah tidak ada, maka pencarian kita berakhir sampai di sini. Maka kita akan berpedoman kepada tabel ini untuk mendapatkan fungsi maksimumnya. Bisa kita lihat, kita mendapatkan nilai Z sebesar atau fungsi tujuannya sebesar 410.000, yang dimana ini nanti nilainya dalam jutaan ya. Lalu X1 sebesar 400, X2 sebesar 700, dan X3 sebesar 0. Kenapa X3 sebesar 0? Pertama, kita tidak melakukan iterasi yang ketiga. Lalu pada saat kita melakukan iterasi, yaitu yang berhubungan dengan kolom pada atau berhubungan dengan X1 dan X2 saja, sedangkan X3 tidak, maka nilai X3 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan formulasinya seperti ini. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa pabrik mobil tersebut bisa mendapatkan keuntungan maksimum, yaitu sebesar 410 miliar, 410.000 sih kalau di sana, tapi kan karena dalam jutaan maka 410 miliar ya. Dengan memproduksi 400 unit mobil Maleo dan 700 unit mobil Kasuari, dan 0 produksi atau tidak memproduksi mobil mobil Parkita. Jadi seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton, dan maaf jika banyak kekurangan atau kurangnya jelas dalam informasinya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.